Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita atau pengajian kita al-yauma yaumal arbi'ah tanggal al-khamisata asyarata 15 ya? Min Desember sanata alfain wahid wa ishrina. Kita memasuki al-muhadarah as-saminata 49 ya, at-tasi'ah ya. 48 atau 49? 49 ya. 49 48? 9. Kalau 9 tasi'ah. Kalau 8 saminah. Al-muhadarah at-tasi'ah wal arba'una. Pada pertemuan kemarin, pada pertemuan ke-48 ya, sudah kita sampaikan tentang apa? Sabar dan syukur sudah selesai. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada anak-anakku dan teman-teman semuanya bahwa kajian ini kajian tasawuf tariqah. Sedikit saya sampaikan, tasawuf itu mengkaji teks untuk diri. Jadi mengkaji teks untuk diri. Teks agama yaitu Al-Qur'anul Karim 30 juz itu terutama itu, kemudian teks hadis maupun aqwal ulama yang tertulis dalam berbagai buku karya besar para ulama itu bukan untuk mengkaji di luar diri, tapi untuk mengkaji diri sendiri. Mengkaji diri itu pun juga tidak diri di luar diri, tapi diri dalam diri. Apa itu? Yaitu ilmu, yaitu iman dulu ya, iman, ilmu, nikmat, takwa dan nafsu. Ya. Itu semua ada di dalam diri. Ilmu, iman ya, ilman dalam dada, ilmu dalam dada juga ya, nikmat dalam dada, takwa dalam dada, kemudian nafsu juga di dalam dada. Maka sama sekali tidak mengkaji orang lain. Maka seandainya ada apa ya bukan urusan itu. Pokoknya kaji tasawuf itu kaji kesucian diri, maka disebut dengan tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus. Apa itu? Mensucikan nafsu, mensucikan nufus, jiwa. Jiwa itu bahasa Indonesia, aslinya juga nafsu. Bahasa Arabnya nafsu. Nafsu, nafsani, nufus. Kalau sudah nufus itu baik. Nafsu jumlahnya, nafsu itu satu, jumlahnya nafsu itu satu, pekerjaannya tuh 7. Nah, pekerjaan itu berdampak pada sifat, kemudian berdampak pada sebutan atau nama. Kalau dia berbuat baik berarti nafsu bernama dan bersifat baik, disebut dengan mulhamah karena sudah baik. Kalau jelek, ammarah mendorong, karena masih liar namanya bisu. Kalau diungkapkan menjadi lawamah. Apa lawamah itu? Mencela, ya toh? Mencela orang lain. Itu harus nggak boleh. Amarah bisu tidak diikuti, lawamah tidak ditaati, maka menjadi mulhamah. Ya dia berubah menjadi dorongan melakukan kebaikan. Dorongan kebaikan diikuti akan melahirkan namanya mutmainnah. Tenang ya toh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Tenang didapatkan, maka akan timbul berikutnya nafsu radiyah, jiwa rela. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Rela didapatkan, ya rela, maka berikutnya akan timbul merasa direlai, diikhlasi, dicintai. Mardiyah namanya radiyatan mardiyah. Baru orang yang semacam ini bisa masuk bergabung dengan hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang kayak begitu itu yang sudah mutmainnah, yang mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, baru dia bisa bergabung dengan para hamba, disebut dengan kamilah.
Bisa bergabung itu kenapa? Karena cinta, itu sudah cinta. Ya itu di dalam diri, enggak di luar diri. Iman itu mawuqira fil qalb, dalam diri. Ilmu dalam diri. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Dalam di dalamnya dalam. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Dalam diri. Ilmu dalam diri, dalam dada kan. Nikmat juga dalam dada, fungsinya merasakan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat anugerah Allah itu akan mengata apa adanya, nggak mungkin kamu dustai. Ya, takwa juga ada dalam dada, hudan lil muttaqin. Kerjanya takwa adalah taat. Kamu tuh taat apa enggak? Ya dirimu tahu gitu loh. Ya loh. Bukan orang lain yang tahu, oh itu orang bertakwa betul. Apa tandanya? Pakai baju takwa, nggak ada hubungannya. Lah, kaji tasawuf itu adalah kaji diri, mengkaji diri, tidak mengkaji orang lain. Diri pun bukan zahir itu, tapi dirinya ada dalam, yaitu hati terutama. Maka kenapa thariqah? Apa thariqah itu? Thariqah itu epistemologi. Apa epistemologi itu? Aspek metodologi. Maka dalam kajian thariqah itu ada namanya syariah, ada thariqah, baru ma'rifat. Itulah. Ada syariah, thariqah, hakikat, baru ma'rifat. Apa syariah itu? Syariah itu ontologis. Ontologis itu apa? Realite di luar diri. Benda kan, hakikat kan, hakikat. Benda itu loh, ontologi. Nah, kalau kita menemukan benda, baru bisa di epistemologi. Apa itu? Dipraktekkan secara tepat. Kalau tasawuf kita sudah ketemu apa itu nafsu, di mana dia, kenapa, bagaimana fungsinya, ya. Apa itu iman, di mana dia, apa fungsinya? Apa itu ilmu, di mana dia, apa fungsinya? Apa itu nikmat, di mana dia, apa fungsinya? Apa itu takwa, di mana dan apa fungsinya? Baru kita bisa mentorikoi, mempraktekkannya secara tepat. Ya loh? Secara tepat. Nah, kalau nafsu tadi kebenaran. Nafsu kebenaran diri. Iman kebenaran diri. Ilmu kebenaran diri. Sifatnya benar, tahu kan? Nikmat kebenaran diri. Takwa kebenaran diri. Sifatnya subjektif. Baru kita bisa mempraktekkannya secara tepat, namanya thariqah. Nah, paham ya? Ngaji tasawuf itu tidak mengkaji orang lain, tapi mengkaji diri. Jadi nggak ada hubungannya. Bagaimana tetanggaku? Nggak ada hubungannya. Nggak tahu urusannya dia. Bagaimana orang itu? Ya, nggak ada hubungannya. Kalaupun ada kejadian di luar diri, itu hanya sekedar fenomena sebagai perbandingan untuk memperbaiki diri, untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri. Caranya gimana? Ya itu tadi, harus ketemu bendanya. Apa yang dibersihkan itu? Nafsu. Nafsu itu yang mana? Kayak apa? Seperti apa? Rasanya seperti apa? Rasa kan dinikmatkan. Diketahuinya seperti apa? Ilmu kan? Dipercaya seperti apa? Ditaatinya seperti apa? Semua dalam diri. Namanya thariqah. Baik. Ini perlu sedikit saya sampaikan supaya lo kok nggak sama dengan ya, ini perspektif. Jadi mengkaji teks agama, perspektif tasawuf, thariqah itu adalah kaji diri, epistemologi itu loh. Jadi sekali lagi bukan Abi Mim ini membaiat thariqah itu enggak, itu sama sekali enggak. Kok ada thariqah? Banyak buku-buku thariqah itu tadris, ya, metodologi mengajar. Jadi thariqah sebagai institusi dengan thariqah sebagai metodologi harus dibedakan. Ada thariqah sebagai institusi, ada thariqah Sadiliyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah macam-macam banyak, Rifaiyah, Satariyah, banyak lah. Di Mesir itu thariqah itu hewan. Ya, hewan thariqah itu ala thariqati ala manhajiman itu kan. Menurut manhajnya siapa? Lah karena jumlahnya banyak bahkan ribuan, maka di Indonesia itu nggak sembarangan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama diiktibari
ada thariqah yang mu'tabarah indan Nahdiyah. Yang mu'tabarah sebutannya thariqah mu'tabarah Nahdiyah. Itu yang sudah terdaftar dalam organisasi namanya Jatman ya. Itu apa Jatman? Jamiat Thariqah Al-Mu'tabarah. Itu hanya berapa gitu. Apakah yang lain yang tidak mu'tabarah itu, yang mu'tabarah oleh NU itu enggak mu'tabarah? Ya mu'tabarnya itu mu'tabar indah siapa gitu. Saya sendiri juga diberi oleh orang tua Abi sendiri namanya ya apalah thariqah apa-apalah, amalan lah bahasa kita ya. Di dalam thariqah itu selalu ada namanya khususiyah. Apa? Khususiyah. Thariqah Naksabandiyah itu khususiyahnya apa? Qadiriyah itu khususiyahnya apa? Itu kan. Nah, kalau Qadiriyah itu khususiyahnya itu zikir jahri misalnya 12 kali la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia nisbatnya kepada Sayyidina Ali, anak muda, enggak panjang-panjang lek wiritan. Ya kan? Kalau Naksabandiyah itu intinya zikir siri misalnya puluhan ribu dan tasbih itu kan. Kenapa? Karena nisbatnya kepada Abu Bakar yang udah tua, udah mapan kehidupannya, kaya raya ya toh. Nah, Sayyidina Ali kan nggak kaya ya toh, tapi cinta ilmu dan orang lapangan. Beda itu loh. Nah, Abi sendiri juga dapat dari orang tua Abi ya, nggak bisa disebut karena Abi nama bapak Abi itu Mardi, maka ya tak sebutnya Mardiyah gitu aja. Abi juga ikut doa thariqah pada beberapa mursyid. Tapi intinya ya dari Abi, yang dari Abinya Abi maksudnya dari bapak saya itu orang tua Abi dan itu tidak boleh tahu siapapun. Maka kenapa? Karena khususiyah. Disebut dengan khususiyah. Itu hanya saya dan mama aja. Nggak ada orang lain, nggak boleh. Kamu ingin tahu? Nggak bisa. Nggak boleh. Nanti nggak boleh itu. Karena namanya khususiyah. Kalau kamu ingin masuk, masuklah thariqah. Apa misalnya di Abi Nizam apa ada, di Gading ada, di mana ada, di Ciliwung ada, di mana Pak di Jombang ada, ya. Nanti khususiyahnya beda-beda. Misalnya kalau di Abi Nizam khususiyahnya apa? Abi juga pernah dibayar dan lain sebagainya. Jadi harus dibedakan thariqah sebagai epistemologi agama dengan thariqah sebagai institusi agama. Institusi itu ya apa ya Jamiah Thariqah apa Gading, kayak Thariqah Naksabandiyah, Qadiriyah dan lain sebagainya. Di Indonesia itu gabung-gabung Naksabandiyah, Qadiriyah, Mujaddadiyah, Khalidiyah apa. Karena gabung-gabung ono Qadiriyah, ono Naksabandiyah. Kalau di sana misalnya di negara yang Abi tahu di Mesir ya, yang berkembang begitu pesat. Ya kalau Naksabandiyah, Naksabandiyah tok, kalau Rifa'iyah, Rifa'iyah tok, kalau Qadiriyah, tok, Asadiliyah, Sadiliyah tok. Di Indonesia ini digabung-gabung dari berbagai tok itu. Banyak namanya Mujaddadah atau Mujaddadiyah, lalu di Khalidiyah. Mujaddadah apa? Diperbarui, digabung. Di Khalidiyah itu apa? Dibagukan. Terus ditambahin buri karena apa? Karena ahlu sofa menjadi sofaya. Misalnya. Nah, saya lanjut sekarang apa materinya? Kemarin ada yang mau tanya ya? Ya, apa? Siapa yang mau tanya? Mama. Materinya kan apa? Taubat apa? Taubat. Yang mau tanya siapa? Belum ada ya. Kalau nggak ada ya bicara aja. Ya, baik, kita masuk materi ke 49 yaitu tentang taubah. Coba dicek dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Coba dicek. Sudah ketemu? Al-Baqarah itu surat keberapa? Kedua kan? Artinya sapi gendeng gitu loh. Ayat 54. Coba udah ketemu? Jadi baca. Ya. Novida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ya. Kita ingin. Baik. Coba kita perhatikan ya. Wa qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa itu nabinya siapa? Nabi Bani Israel. Umatnya disebut dengan umat Yahudi. Apa? Umatnya disebut dengan umat Yahudi. Agamanya agama Yahudi. Yahudi itu sebenarnya baik. Itu diambil dari anak Nabi Yakub yang pertama bernama Yahuda. Yahuda berarti pengikut Yahuda. Pengikut Yahuda itu disebut dengan Yahudi. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menggelapi nafsumu, dirimu, ya toh. Anfus di sini nafsu-nafsumu. Telah ini menggelapi di sini bisa berarti membiarkan, tidak memberikan penerangan, menzolimi, ya. Kamu telah menzolimi nafsumu. Kok menzolimi itu gimana sih? Ya kamu nafsumu tidak kamu ajak kepada kebaikan, kamu biarkan dalam kegelapan, ngamuk itu loh. Angfusakumu, nafsu-nafsumu, apa itu? Nafsu itu sebenarnya kan satu, tapi menjadi angfus ini pekerjaannya. Apa nafsumu itu? Angfusakum itu. Angfusakum itu amarah bisu. Apa yang amarah bisu itu? Ya kere, babi, ular, ya toh, ketek, ayam, ya toh. Apa ayam itu? Ayam itu mentalnya, ada orang yang bermental ayam. Dirinya sudah dapat sesuatu, itu nggak terima oleh orang delok nek koncone. Kamu misal contoh saja. Kamu kan mahasiswa, sudah dapat nilai A. Kuwi kepengen wong liya iku kudu dapat B atau C ngono lho. Dadi kamu itu ndak puas kalau orang lain tuh sama dengan kamu. Ayam, Abin dulu waktu di desa ya, di peritisan rumah itu ada ayam. Orang kampung bilangnya ayamnya kipu-kipu, diam-diam. Lalu kita lempar jagung. Nah, dia datang nyocok jagung. Ada ayam datang, bukannya jagung itu dimakan. Ayamnya datang itu kabur, akhirnya jagung itu diambil ayam lain. Nah, itu mental ayam. Jangan kau turuti. Oleh apa weh? Alhamdulillah misalnya. Udah, alhamdulillah. Ayo kita protes, teman kita harus dapat C lah. Ngono loh, itu mental ayam. Mental kiri apa? Pantang kelintasan. Lek ono sekiranya temannya lebih maju ndak suka. Itu tadi mirip-mirip. Kalau anak Ustadz anyar, ayo kita sesatkan saja. Kalau anak kiai, ku nafsu, ya toh. Innakum zalamtum anfusakum. Digambarkan bittikhadhikumul ijl. Apa itu? Menjadikan al-ijl anak sapi. Ya anak sapi dalam dirimu. Ini simbol perwakilan. Bukan hanya sapi saja, menjadi sesembahanmu. Kau mengikuti, berarti kamu jadi hambanya anak sapi. Kau jadikan Tuhan anak sapi itu. Kalau kau jadikan Tuhan, berarti kamu mengikuti anak sapi alias mengikuti sifat hewanmu. Perwakilannya anak sapi saja. Yang namanya anak sapi, yo elek tau, jenis anak sapi. Anak sapi sama lihat sapi di kampung-kampung, anaknya itu nggak dikasih tambang kan? Ojo sakarpe dhewe ngerusak tanaman. Dicontoh wae sebenarnya ya anak ketek, ya monyet, ya ular, tapi lek kabeh disebut nanti kan. Nah, Quran dari isinya cerita hewan, dari animal apa story.
Nah, makanya itu namanya menyebut satu untuk keseluruhan. Apa? Zikrul ba'at lil kul, menyebut satu untuk keseluruhan. Zikrul juz lil kul, menyebut sebagian untuk totalitas. Sama dengan Al-Quran memberikan penjelasan, diharamkan bagimu itu hurimat alaikumut maitatu, ya toh, bangkai, wadamu, walahmul hinziri, dam, darah kan, darah haram dimakan. Terus walahmul hinziri, yaitu daging celeng. Itu yang disebut hanya dagingnya, kulitnya juga haram, ya toh, kulit juga haram, tulang juga haram. Ini yang disebutkan hanya dagingnya, berarti tulangnya bisa untuk sekengkel bakso lah, ya bodoh ayo. Namanya zikrul juz lil kul. Umatku Bani Israel, sesungguhnya kamu telah membiarkan, menggelapkan, tidak terangi nafsumu itu sehingga dia menyuruh kamu untuk melakukan kejelekan. Contohnya apa? Kamu ikuti nafsu hewani, namanya bittikhadhikumul ijla. Fatubu ila bari'ikum. Kalau itu segeralah kamu kembali, taubatlah. Segeralah kamu kembali. Apa bari itu? Merdeka. Segeralah kamu kembali kepada Tuhanmu yang merdeka. Hari merdeka. Apa merdeka itu? Ya kamu nggak terikat oleh sifat hewanmu. Dirimu harus kamu bebaskan dari sifat hewanmu. Jangan dikungkung dirimu oleh sifat hewanmu. Jangan dikuasai oleh nafsumu. Kamu harus merdeka dari nafsumu. Fatubu ila barikum waqtulu anfusakum. Bunuhlah, tidak dibunuh nafsunya. Nafsu-nafsumu itu, anfusmu itu, apa itu? Kiri'e kau bunuh. Nek nafsunya pancet. Sifat ularnya kamu bunuh, sifat piteknya kamu bunuh, supaya dia menjadi pendorong untuk mendorong mulhamah kebaikan, menyuruh beribadah. Faktulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Gimana bacanya tadi? Dari mana tuh? Tadi bacanya. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang mulai awal. Wa idh bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu. Nah, itu. Jadi apa yang zalamtum anfusakum itu yaitu bittikhadhikumul ijla. Kamu menggelapi nafsumu, membiarkannya, tidak kamu beri terangan dengan apa? Bittikhadhikumul ijla. Kamu menjadikan ijl, anak sapi, hewanmu sebagai tuanmu. Artinya kamu menjadi pengikut nafsumu. Maka fatubu ila bari'ikum. Bebaskan dirimu dari itu. Bari di sini Tuhan yang memerdekakan. Ri'un, merdeka kamu. Kamu harus jangan menjadi hamba nafsu. Fatubu ila bari'ikum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Terus aja hilang-hilang. Bacaan. Enggak sebelumnya. Fit diqatimul ijla. Faktulu. Jadi gini loh berpikirnya ya. Karena setiap ungkapan itu namanya ontologis, ada epistemologisnya. Ya apa sih caranya taubat itu? Bunuhlah, kenapa? Kembali fatubu ila bari'ikum. Kembalilah kamu menjadi merdeka. Gimana caranya? Bunuhlah sifat nafsumu itu. Faktulu anfusakum. Ya, terus? Dzalikum khairul lakum inda barikum. Terus? Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayatnya jelas banget. Kalau didekati dengan pendekatan tasawuf itu enggak kemana-mana itu. Tapi kalau tekstual atau didekati dalam historik, artinya kita itu hanya cerita itu, cerita zaman masa lampau, cerita Bani Israel, bahwa Bani Israel dulu itu pernah begini, pernah begini, pernah begini. Kalau itu nggak ditarik kepada diri, ya nggak bisa dilakoni, gitu kan?
Oh, terus kita mencela Bani Israel. Oh, biyen ngono. Terus kalau ada orang lain, oh Bani Israel kowe lah. Itu bukan kaji tasawuf. Kaji tasawuf bagaimana teks itu ditarik untuk diri. Ya toh? Maka taubat itu fatubu ila bariikum. Kembalilah kamu, taubatlah kepada kemerdekaan. Maka fatubu di sini bermakna arruju, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadikanlah Tuhanmu itu kemerdekaan dirimu dari nafsu sebagai Tuhan, itu loh. Bukan nafsumu sebagai Tuhanmu, tapi kemerdekaan dirimu dari nafsumu itu sebagai Tuhanmu. Maka Allah itu Maha Al-Bari, Maha Merdeka. Gitu? Gimana caranya? Epistemologinya seperti apa? Taubat kepada Tuhan yang Maha Merdeka itu. Faktulu anfusakum. Bunuhlah sifat-sifat hewanmu itu. Apa itu? Pitikmu bunuh. Sifat pitikmu sih nggak terimuan lek. Koncomu apa? Kalau mau dapat uang 1 juta itu, semua dapat. 1 jutaan. Lek iso konco 1 juta dong. Kono 500 aku sih nggak juta dhewe lagi loh gitu. Iki sifat pitik. Sifat kirekmu dibunuh. Apa itu? Pantang kelintasan. Lek ono orang lebih maju tidak suka. Kire dibunuh enggak? Jangan. Kire jangan. Sifat yang jelek, yang negatif dibunuh. Jadikanlah kire itu sifat positifnya. Apa menjadi mulhamah? Apa itu? Kuat melek. Setia tuh Tuhan. Kire itu enggak tahu turu. Pitik itu apa sifat sing apik? Apa pitik itu? Dia itu melindungi anaknya. Sama lihat itu. Pitik babon itu. Wow, lambok kere, lambok ular kalau nyedek, kalau dia pas kabruk, nggak peduli. Kamu nyedek di kabruk, ya nggak? Pelindung anak buah yang hebat. Tapi sifat jelek kamu bunuh. Apa itu? Nah itu tadi loh sifat pitik. Terus kamu dapat itu orang-orang kok matur nuwun terima kasih no enggak? Lah iso itu aja lek aliyane ku. Misalnya Novida dapat A, terus Diva lah iso dapat A. Lah iso Diva ku C, perlu enggak lulus, bensin lulus aku tok. Lah ngono iki pitik iku jenenge. Apa? Nah, itu kudu dibunuh. Caranya membunuh gimana? Ya Novida, kalau aku jadi dosennya, kalau kamu tak kasih A lalu enggak terima orang, kamu ya tak kasih C. Biar nafsumu yang kayak gitu mati gitu loh. Iya kan? Itu namanya dibunuh. Dan nggak bergantung pada simbol. Udah habis waktunya? Belum habis. Masih ada 3 Ya oke, udah 3 menit diakhiri aja ya. Jadi taubah itu intinya kembali kepada Tuhan yang merdeka. Yaitu fatubu ila bariikum, kembalilah kepada Tuhan yang maha merdeka. Artinya kemerdekaan itu kamu jadikan Tuhan, bukan mempertuan nafsu sifat hewan itu tadi bittikhadikumul ijlah. Dzalikum khairul lakum inda barikum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu terhadap Tuhanmu yang maha merdeka. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha taubat lagi maha penyayang. Kalau kamu sudah kembali kepada Tuhan yang maha merdeka, tidak hanya mendapatkan kemerdekaan, tapi kamu akan menjadi orang yang kasih. Kenapa? Karena bertemu dengan Allah yang rahim. Bentuknya yang dulu itu kayak hewan buas menjadi kasih. Apa kasih itu? Kasih itu mengasih, ya toh. Nek perlu koncone diperjuangno. Orang kok dibunuh. Kalau tadi membunuh, metik apa? Ini menjadi babon. Kalau tadi metik dalam konteks panganan, kalau ini menjadi babon melindungi anaknya. Lah iso sing selamat aja mek aku tok, anak-anakku kudu selamat. Sama tahu nggak ayam itu? Ayam itu kalau pas ngutuk itu anak ayam, ngutuk itu. Wah, itu keren itu. Anak-anaknya di bawah. Iya, di bawahnya dilindungi. Ya, itu sifat positifnya. Awalnya lah urusan panganan koncon kabruk-kabruk lagi dibunuh, diganti menjadi yang ini. Ya, berarti nafsu itu nggak selalu jahat, ada positifnya. Positifnya dipelihara, nafsu jahatnya dibunuh. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda barikum. Terus
fataba alaikum, Allah akan menerima taubatmu, innahu wat-tawwabur rahim. Akhirnya yel dulu. Anti ngeluh, santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Yang berikutnya cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Santri Nusa. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today, Santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy to whole jannah. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma jinem jitu. Allahumma amin aman. Allahumma iman imun. Allahumma walik krembyang. Cos pleng. Pas cos pleng guyu lah iso. Cos pleng guyu ngono lho marang. Guyu sambil membayangkan. Ya, semua beres. Dikabulkan di cos pleng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.